Masih bersama saya, Apoteker Ellen. Kali ini kita akan belajar tentang obat tradisional Indonesia. Saya akan share dulu materi pada hari ini. Ya. Dalam masa pandemik COVID-19 yang sampai saat ini masih terus berjalan dalam pemberian vaksin, baik itu bagi tenaga kesehatan dan juga para lansia, ternyata masih banyak masyarakat yang lebih memilih atau mengkonsumsi obat tradisional Indonesia dalam menjaga imunitas tubuhnya. Oleh karena itu, kali ini saya, Apoteker Ellen, akan membahas atau saya akan sharing tentang obat tradisional Indonesia. Outline pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari pengertian-pengertian dari istilah obat tradisional Indonesia. Kemudian yang kedua ada tentang penggolongan obat. Kemudian yang ketiga ada aplikasi obat tradisional Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sejarahnya. Jadi pada zaman dahulu kala, masyarakat pada zaman dulu mungkin belum mengenal adanya teknologi, ada suatu tradisi, mereka biasanya dalam memelihara kesehatan tubuhnya, menggunakan obat tradisional Indonesia yang dikonsumsi secara turun-temurun. Itu merupakan suatu kebiasaan yang terus tumbuh berkembang hingga saat ini dan terpelihara dengan baik dalam suatu kelompok atau golongan masyarakat, dan yang pada akhirnya hingga saat ini menjadikan bangsa Indonesia itu memiliki budaya untuk mengkonsumsi obat herbal atau obat tradisional Indonesia. Nah, kebiasaan masyarakat dalam meminum obat tradisional atau mengkonsumsi obat tradisional Indonesia itu lahir dari pengalaman-pengalaman pada saat mereka sakit. Misalkan seperti ini, zaman dulu nenek saya ketika sedang pada saat waktu muda, nenek saya pernah bercerita kepada saya bahwa untuk mengurangi sakit datang bulan pada wanita, bagusnya buat jamu kunyit asam. Nah, sekarang ternyata jamu kunyit asam juga masih dikonsumsi oleh masyarakat secara luas, sehingga itu merupakan suatu kebiasaan yang lahir dari pengalaman saudara kita atau keluarga kita pada zaman dulu hingga saat ini. Nah, pengalaman ini juga biasanya diperoleh dari berbagai cara. Seperti yang pertama, mencoba-coba. Karena zaman dulu belum ada teknologi, mungkin belum ada rumah sakit, yang ada hanya dukun. Biasanya mereka dalam mengobati suatu penyakit lebih menggunakan cara mencoba-coba. Jadi untuk sakit batuk, apa nih yang harus saya konsumsi? Semua diminum, semua bahan alam dibuat menjadi obat. Dan ternyata dari berbagai macam tanaman obat, misalkan, jahe nih, dipergunakan untuk mengurangi batuk. Kemudian ada juga pengalaman dalam penggunaan obat tradisional dengan cara signatur. Signatur adalah sesuai dengan penandaannya. Misalkan, kalau obat, kalau tumbuhan obat mentimun atau ketimun dipakai untuk menurunkan gejala darah tinggi. Jadi sudah ada penelitian juga, dan yang terakhir itu merupakan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Misalkan mendapatkan hikmat setelah mungkin bertapa atau mungkin berdoa, dan Tuhan menunjukkan bahwa ternyata kalau sakit ini obatnya pakai tanaman ini. Nah, ini sejarah dari perkembangan obat tradisional Indonesia yang sudah ada dari zaman dahulu sampai saat ini. Nah, untuk pengertian dari obat obat tradisional Indonesia sendiri itu apa? Jadi, obat tradisional Indonesia adalah semua bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, kemudian hewan, mineral. Kalau tumbuhan itu biasanya dari tanaman, dari akar, batang, rimpang, daun, buah.
Kalau dari hewan biasanya misalkan dari ikan gabus. Kalau untuk saat ini digunakan untuk mengobati luka persalinan sesar. Dokter biasanya meresepkan obat tradisional Indonesia yang isinya mengandung albumin. Albumin itu berasal dari ikan gabus ya, seperti itu. Yang diambil adalah kolagen dari ikan gabusnya untuk dapat menutup luka bekas sesar. Untuk mineral sendiri itu seperti belerang. Nah, kalau belerang fungsinya buat apa, Bu? Biasanya belerang itu fungsinya adalah untuk sebagai obat gatal bisa, kemudian antiseptik juga bisa. Nah, tadi ya, obat tradisional Indonesia selain bahan atau ramuannya berasal dari tumbuhan, tanaman, kemudian hewan dan mineral, ternyata sediaan sarian galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut secara tadi ya turun-temurun dari zaman nenek moyang kita minimal 3 generasi. Jadi dari nenek saya menggunakan, kemudian mama saya menggunakan, dan saya sendiri juga menggunakan. Itu sudah dikategorikan menjadi secara turun-temurun atau empiris, yang digunakan dalam pengobatan secara pengalaman. Ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92. Kemudian ada juga yang namanya pengobatan tradisional. Mungkin pernah lihat Sinse mengobati, terus dukun mengobati. Ternyata pengobatan tradisional memiliki pengertian pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan secara turun-temurun kembali dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Ini pengertian dari pengobatan tradisional. Kemudian ada juga yang namanya obat tradisional, adalah suatu obat jadi atau obat berbungkus yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dan atau sediaan galeniknya, atau campuran bahan-bahan tersebut yang belum mempunyai data klinis. Ini secara empiris ya, karena belum ada data klinis dan dipergunakan dalam usaha pengobatan berdasarkan pengalaman. Ini hampir mirip dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92. Nah, ini ada yang namanya kriteria obat bahan alam. Mungkin mahasiswa pernah melihat ketika ke apotek atau ke toko obat, beli obat tradisional, ternyata di kemasannya terdapat logo warna hijau. Nah, kok logonya ada banyak, Bu? Ini apa sih yang membedakan logo-logo tersebut? Jadi kriteria obat bahan alam itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 golongan. Yang pertama ada yang namanya jamu, ya, logonya adalah seperti batang dengan daun. Jadi jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional pembuatannya. Dalam bentuk apa, Bu? Bisa seduhan atau godokan, kemudian pil maupun larutan. Dan dibuat berdasarkan resep turun-temurun, serta aman sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Serta klaim khasiatnya dibuktikan secara data empiris tadi ya, digunakan oleh nenek moyang kita, serta juga memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jenis klaim penggunaan harus diawali secara tradisional digunakan untuk apa? Itu untuk penggolongan jamu. Yang kedua, yang gambarnya seperti bintang, ada 3 banyaknya, itu disebut dengan obat herbal terstandar atau OHT, yaitu obat yang berasal dari ekstrak bahan tumbuhan, hewan maupun mineral yang pembuatannya lebih kompleks, memerlukan tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan khusus, serta perlu adanya pengujian praklinik untuk pembuktian ilmiah mengenai standar kandungan bahan yang berkhasiat, terus standar pembuatan ekstrak tanaman obat sendiri, ada juga bagaimana sih standar pembuatan obat yang higienis yang dilakukan pada hewan percobaan dengan cara uji toksisitas akut maupun kronis. Biasanya hewan percobaan yang digunakan ada tikus putih, ada mencit, ada kelinci, ada anjing juga ada kodok atau katak juga ada. Itu termasuk ke dalam obat herbal terstandar. Nah, ada juga nih yang bentuknya kayak kristal salju ya. Untuk logo yang terakhir, itu dinamakan dengan golongan fitofarmaka.
Jadi obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya telah terstandarisasi dan khasiatnya telah dibuktikan melalui uji klinis. Uji klinisnya ke manusia, tapi dia praklinis dulu baru ke uji klinis. Dan dosis pada hewan percobaan yang tadi di praklinik dikonversikan ke dosis aman yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Ini sesuai kriteria obat bahan alam ini pada keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia di tahun 2004. Ya, kriteria obat bahan alam. Ada 3 saja yang ada di Indonesia. Ini sudah digolongkan dan belum tentu sama dengan yang ada di luar negeri. Nah, terus kira-kira berapa lama sih Bu penemuan dan pengembangan suatu obat tradisional? Jadi kalau bisa mahasiswa melihat, ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama namanya penemuan obat nih. Oh, saya tiba-tiba nih menemukan suatu tanaman obat. Nah, saya nih pengen tahu nih isinya apa sih Bu? Dia kandungannya apa sih? Nah, pertama harus diidentifikasi dan validasi targetnya dulu. Targetnya apa? Ternyata kita harus mencari senyawa aktif yang berfungsi dalam mengobati suatu penyakit dari suatu tanaman obat, misalkan seperti itu. Ini dikerjakan tahap pertama ini kurang lebih selama 6 tahun proses identifikasi dan validasi target. Kemudian setelah tahap 1 selesai ke tahap 2. Tahap 2 itu adalah tahap praklinik atau preklinik. Diujikannya ke hewan, ada uji absorpsi, kemudian distribusi nanti bagaimana, metabolisme dan juga ekspresi, serta uji in vitro maupun in vivo, jadi ke hewan percobaan maupun di cawan petri, ya lebih ke mikrobiologi seperti itu, serta uji toksisitas akut, subkronik dan juga kronik. Ini memakan waktu 1 sampai 2 tahun, tadi tahap pertama 6 tahun. Tahap kedua 2 tahun, berarti sudah ada 8 tahun, tapi belum beres karena masih ada tahap ketiga. Tahap ketiga tadi ya, habis praklinik pasti ada uji klinik, ujinya ke manusia. Ada 3 fase dulu, kemudian nanti akan direview dalam persetujuan FDA. FDA adalah badan POM yang ada di Amerika, Food and Drugs Administration, kalau di Indonesia namanya Badan POM. Nah, setelah itu direview dan disetujui oleh Badan POM, akan melakukan uji fase 4. Apa itu? Pengawasan keamanan pasca dipasarkan ke masyarakat. Dibutuhkan waktu sekitar paling lama 7 tahun. Jadi tadi sudah 8 tahun tambah 7 tahun, berarti kurang lebih 15 tahun untuk menemukan suatu obat baru. Dan itu memakan biaya kurang lebih di atas miliaran. Ya, bayangkan saja kalian harus menunggu 15 tahun untuk menemukan suatu obat tradisional yang jenis terbaru. Nah, kalau tadi ada yang kalian dengar namanya uji klinik itu dibagi tadi ya menjadi 4 fase. Fasenya apa saja sih Bu? Saya pengen tahu. Yang pertama itu fase pertama, menentukan keamanan dan dosis obat, di mana diperlukan relawan sebanyak 20 sampai 100 orang. Dan itu durasinya beberapa bulan. Ya, kemudian setelah lolos fase selanjutnya ke fase 2, itu untuk apa Bu? Kalau tadi kan menentukan keamanan dan dosis, yang kedua adalah fase untuk menguji efikasi atau manfaat obatnya. Terus efek sampingnya bagaimana dan efek lain yang merugikan. Diperlukan relawan atau pasien sebanyak 100 sampai 500 orang. Yang dicobakannya ke maksimal 500 orang. Dan itu durasinya beberapa bulan hingga 2 tahun. Setelah lolos uji nih fase 2, lanjut ke fase 3. Itu untuk apa Bu fase 3? Fase 3 itu untuk menguji efikasi dan mengawasi reaksi obat yang tidak diinginkan. Kurang lebih relawannya 1.000 sampai 5.000 pasien. Durasinya 1 sampai 4 tahun ya, lama lagi. Dan setelah lolos ke uji selanjutnya akan diedarkan dulu ke pasaran dan dalam beberapa waktu akan diperiksa oleh Badan POM ya untuk membuktikan apakah aman setelah dikonsumsi oleh manusia, terus manfaatnya gimana, apakah benar-benar bermanfaat untuk menjaga atau memelihara kesehatan manusia seperti itu. Nah, ini pengawasan keamanan pasca pemasarannya dilakukan di fase terakhir atau fase keempat. Dan itu diujikannya kurang lebih 1.000 pasien. Nah, oleh karena itu dibutuhkan
usaha yang keras, waktu yang cukup panjang, tenaga, pikiran, biaya pun juga sangat banyak untuk pengembangan obat baru dan penemuan obat yang baru. Kemudian untuk aplikasi obat tradisional, jadi nih saya punya produk ini teh buatnya tuh dari apa sih atau bagaimana sih? Nah ini saya ada contoh suatu produk dari rimpang atau rhizoma temulawak atau nama latinnya Curcuma santoriza. Pertama, kurkumanya dicuci bersih, kemudian dipotong-potong atau dirajang menjadi ketebalan tertentu. Setelah itu digrinder atau dihaluskan menjadi serbuk rhizoma. Setelah itu dilakukan proses perendaman atau penyarian yang namanya ekstraksi. Buat apa sih Bu proses ekstraksi itu? Itu untuk menarik senyawa kimia yang berfungsi tadi, atau yang istilah farmasinya adalah metabolit sekunder dari dalam tanaman obat keluar, supaya nanti zat aktifnya ini bisa kita manfaatkan untuk memelihara atau menjaga kesehatan kita. Setelah jadi ekstraksi, namanya ekstrak cair. Kemudian dilakukan proses lagi penguapan atau freeze drying menghasilkan ekstrak kering. Nah, ekstrak kering inilah sebagai bahan baku dalam membuat mungkin kapsul, pil, tablet, dan lain sebagainya. Nah, butuh waktu dan proses yang panjang sekali, belum lagi mungkin ada banyak kekurangan juga, dilakukan di ruangan yang tidak juga begitu kotor, karena ini akan masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga diperlukan proses yang cukup lama dan juga memakan waktu lah ya, kalau untuk membuat suatu obat tradisional Indonesia dalam bentuk sediaan tertentu. Ini prosesnya. Nah, ini beberapa contoh dari obat tradisional Indonesia yang ada di pasaran. Ada juga yang nggak pakai proses apapun, dijual aja itu yang tadi tuh rajangan yang habis dipotong-potong dari Simplicia ya, dijual. Nanti dia diplastikin, selesai kasih kemasan, tambahkan izin dari Badan POM, langsung diedarkan. Ada juga yang dibuat serbuk. Setelah dirajang, dia blender dulu atau dihaluskan dulu, buat lagi serbuk. Mungkin contohnya serbuk teh, ya bisa juga. Terus nanti ada juga serbuk yang biasa, ada kemasannya, ada serbuk dalam kantong, ya teh yang suka diminum. Kemudian ada kapsul keras. Terus ada juga tablet effervescent, mungkin kalian sudah tahu. Ada juga bentuknya tablet hisap atau lozenges. Juga tablet kempa, ada tablet salut gula. Di tabletnya disalut lagi sama gula untuk menutupi rasa yang tidak enak ketika nanti diminum. Ada juga tablet salut film dan juga ada yang pil. Biasanya pil itu untuk obat-obat pelangsing ya, bagi kalian yang ingin langsing bisa mengkonsumsi produk sediaan bentuk pil. Ini beberapa contoh dari obat tradisional Indonesia yang ada di pasaran. Terus tahapannya bagaimana sih Bu ketika saya ingin membeli suatu produk tradisional Indonesia yang ada di apotek atau di toko obat gitu ya Bu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus cek kemasan. Kemasannya bersih atau tidak, baik atau tidak, bocor atau tidak, terus dia menggelembung atau penyok, terus apakah dan tidak boleh bergambar organ tubuh manusia dan gambar vulgar, karena ini adalah obat tradisional. Yang kedua, kita harus mencek label. Cek labelnya apa saja sih? Dari Badan POM telah menentukan ada 10 cek label yang harus dilihat oleh para konsumen. Yang pertama, lihat nama produknya ada apa enggak, berat bersihnya berapa, terus nama dan alamat produsen atau importir, mungkin diimpor dari luar negeri, terus nomor izin edar, komposisinya jelas apa tidak, ada kode produksi apa tidak, ada tanggal kadaluarsanya ada atau tidak, ada aturan pakai enggak, 2 kali sehari kah, 3 kali sehari kah, diseduh atau bagaimana. Terus ada juga kegunaan dan cara penggunaan. Misalkan digunakannya diseduh, nanti habis diseduh harus diminum atau bagaimana. Ya, terus yang terakhir adalah harus ada mencantumkan peringatan dan perhatian. Ya, itu yang harus disiapkan oleh para produsen pada saat mencetak, membuat kemasan obat tradisional. Itu yang harus dipenuhi. Dan khusus untuk cek izin edar,
Nah, sekarang tidak hanya obat saja yang dipalsukan, ternyata obat tradisional juga banyak dipalsukan. Nah, gimana sih caranya kita tahu kalau itu obatnya asli, kemudian obatnya palsu, atau itu telah mendapatkan izin edar dari Badan POM yang pertama, atau dari Dinkes untuk PIRT. Tapi biasanya kalau obat tradisional adalah menggunakan izin edar dari Badan POM. Biasanya ada tulisannya tuh POM, Pengawas Obat Makanan. Terus ada lagi 2 huruf setelah itu, entah dia TR, TI, TL, HT, FF. Nah, TR itu artinya adalah produk lokal, tradisional lokal. Nah, kalau TI produk impor atau tradisional impor. Kalau TL produk lisensi, misalkan dia lisensi dari perusahaan mana, kemudian dikemas ulang di Indonesia pakai perusahaan apa, gitu ya, itu lisensi. Dan ada juga HT ya tadi ya, obat herbal terstandar, pasti nanti dia izin edarnya adalah hurufnya HT. Dan yang terakhir adalah FF atau fitofarmaka. Nah, ketika keempat bagian ini sudah ada di dalam obat tradisional, maka konsumen tidak perlu khawatir lagi dalam mengkonsumsi obat tradisional yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan farmasi yang ada di Indonesia. Ini sudah pasti khasiatnya terbukti dan juga dapat membantu masyarakat, khususnya di pandemi COVID-19 ini, dalam menjaga kesehatan tubuh maupun imunitas tubuh masyarakat. Oke? Ya. Sekian materi dari saya. Terima kasih untuk atensi seluruh mahasiswa. Boleh menanyakan apapun mengenai farmasi bahan alam, khususnya herbal, bisa ke saya. Dan juga kalau mahasiswa atau teman-teman semua ingin tahu materi yang lain lagi tentang farmasi bahan alam, bisa cek di Apoteker Ellen Channel di YouTube channel saya, maupun di Instagram saya apt_esr, atau di produk jamu saya jamu pakai DJ ejaan lama, jamu_mace. Siapa tahu nih teman-teman kalau ada waktu luang pengen tahu lagi nih, kok kayaknya Ibu Ellen kasih materinya cuma sedikit nih, saya pengen tahu yang lebih banyak lagi, mungkin ada di materi saya yang lain. Terima kasih, sekian dari saya, Tuhan memberkati dan tetap semangat, tetap sehat dan jaga protokol kesehatan. Bye-bye.